Fadhal Ustaz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa man walah wa ba'du. Babu qala Imam Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitab ta'bir. Babu ta'bir ru'ya ba'da salatis subuhi. An Samurata bin Jundubin radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mimma yuqsiru an yaqula li ashabihi wa fi riwayatin kana idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi faqala hal ra'a ahadun minkum al-lailata min ru'ya qala fayaqussu alaihi man syaa Allah in an yaqussa wa fi riwayatin fa in ra'a ahadun qassaha fayaqulu ma syaa Allah fasa'alna yauman faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya qulna la wa innahu qala lana dzata ghadatin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan mutaqabbala. Qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi kitab at-ta'bir. Babu ta'bir ar-ru'ya, babu ta'bir ar-ru'ya ba'da salati subhi. Berkata al-Bukhari rahimahullah dalam sahihnya kitab at-ta'bir, kitab tentang tafsir mimpi. Bab menafsirkan mimpi setelah salat subuh. Sebagian daripada ulama mereka tidak menyukai agar mimpi ditafsirkan setelah salat subuh. Kata mereka tunggu dulu sampai naik matahari sepenggala, barulah dikisahkan, barulah diceritakan mimpi tersebut dan ditafsirkan. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membantah pendapat ini karena mereka berpendapat dengan hadis yang dhaif. Kemudian hadis yang sahih, Nabi menjelaskan mimpinya di hadapan para sahabat setelah subuh. Ya, kata sebagian ulama-ulama, la taqsus ru'yaka ala imra'atin. Janganlah kau ceritakan mimpimu kepada wanita manapun. Wala tukhbir biha hatta tatlu asy-syams. Jangan kau beritakan mimpimu sampai matahari terbit. Maka Al-Imam Al-Bukhari membantah pendapat ini. Bahwasanya tak mengapa menceritakan mimpi setelah subuh. Bahkan kata sebagian ulama itu lebih baik. Karena orang yang bermimpi masih mengingat mimpinya dengan kuat. Ya. Karena baru bangun kemudian sholat subuh masih ingat mimpinya dengan kuat. Berbeda ketika dia telah pergi mencari nafkah dan semacamnya, mungkin ada yang terluput daripada mimpi tersebut. Ya. Kemudian ditakbirkan mimpi di pagi hari, banyak terdapat padanya faedah-faedah. Jika takbir tersebut adalah kebaikan, maka dia bergembira dengannya. Jika takbir mimpi itu mengarah kepada keburukan, maka dia bersiap-siap untuk menyambutnya. Maka Syekh Al-Bukhari rahimahullah mendatangkan hadis ini tentang bolehnya menafsirkan mimpi setelah subuh. Hadisnya panjang. Dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah selalu bertanya kepada sahabat-sahabatnya jika telah selesai melaksanakan sholat, maksudnya sholat subuh, karena begitu dekatnya dengan malam. Setelah sholat subuh dia menghadapkan wajahnya kepada kami, kembali beliau bertanya, apakah tadi malam? Ini menunjukkan dekatnya ya waktu pertanyaan Nabi dengan mereka tidur. Hal ra'a ahadun minkum lailata min ru'ya? Apakah tadi malam ada di antara kalian melihat alam tidurnya mimpi? Ya. Maka biasanya yang melihat dalam tidurnya mimpi akan menceritakan kepada Rasulullah. Ya. Sebagaimana yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki. Pada suatu hari beliau kembali bertanya,
apakah di antara kalian ada yang bermimpi tadi malam? Kami mengatakan tidak ya Rasulullah. Maka beliau berkata, ya, pada suatu hari, pada suatu pagi. Naam. Kamil Syekh. Innahu atani lailata Al-lailata Innahu atani al-lailata atiyani wa fi riwayatin qala lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani wa innahuma ibta'athani wa innahuma qala li intaliq fa akhadha biyadi wa inni intalaqtu ma'ahuma fa akhrajani ilal ardil muqaddasati wa inna ataina ala rajulin muttaji'in wa iza akharu qa'imun alaih bi fihrin aw sahratin wa iza huwa yahwi bis sahrati li ra'sihi payaslagu wa fi riwayatin payasdahu bih ra'sahu payatahadhadu payatahadhadu al-hajaru hahuna payatba'ul hajara payakhuzuhu fala yarji'u ilaihi hatta yasihha ra'suhu kama kana summa ya'udu alaihi payab'alu bihi misla ma fa'alal marratal ula. Qala qultu lahuma subhanallah ma hazani qala li intolik. Berkata Nabi SAW, tetapi tadi malam saya bermimpi datangi oleh dua orang laki-laki mendatangi saya, kemudian kedua-duanya membangunkan saya. Keduanya berkata kepada saya, bangunlah, mari kita pergi. Maka keduanya mengambil tanganku. Kemudian aku pun berangkat dengan keduanya. Keduanya membawaku ke tanah yang disucikan atau tanah yang bersih. Dan kemudian kami mendatangi seorang laki-laki dalam keadaan terlentang. Dan di sampingnya ada seseorang yang berdiri, ya, dengan membawa batu besar. Kemudian batu tersebut dia jatuhkan di atas kepala laki-laki yang terlentang itu. Maka seketika pecahlah bagian dalam kepala laki-laki itu. Ya. Kemudian batu itu pun berguling. Dan laki-laki yang berdiri itu kembali mengambil batu itu kembali. Kemudian tidaklah dia kembali ke tempat laki-laki yang terlentang itu kecuali kepala laki-laki yang terlentang tersebut yang sebelumnya telah pecah telah kembali normal sebagaimana biasa. Kemudian dia lakukan kembali apa yang telah dilakukan sebelumnya. Ya, dia timpukkan batu besar tersebut sehingga kepala laki-laki yang terlentang itu pecah. Ya, kemudian batunya menggelinding karena kuatnya, dia ambil kembali dan begitulah seterusnya. Aku pun bertanya kepada keduanya, subhanallah, apa ini? Keduanya berkata, nanti, marilah pergi. Nah. Pantolakna fa'ataina ala rajulin mustalqin liqafah wa iza akharu qa'imun alaih biyadi kallubun min hadidin wa iza huwa ya'ti ahada shiqqi wajhihi payusharshiru sidiqahu ila qafah wa mankhirahu ila qafah wa aynahu ila qafah qal wa rubbama qala Abu Raja'in fayashuqqu qala thumma yatahawwalu ila al-janibil akhar fayab'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awwal fama yabrugu min zalikal janibi hatta yasihha wa fi riwayatin yalta'amu zalikal janib
yaltaima zalikal janibu kama kana summa ya'udu alaihi fayab'alu misla ma fa'alal marratal ula. Qala qultu subhanallah ma hazani qala li intolik. Kemudian kami pun berangkat. Kemudian kami mendatangi seorang laki-laki yang terlentang ya di atas kepalanya. Kemudian ada laki-laki lain yang membawa gancu dari besi. Tiba-tiba dia ya melukai pelipis laki-laki tersebut, bagian sebelah wajahnya. Dia potong sampai ke atas kepalanya. Kemudian demikian pula dia lukai dari hidungnya sampai ke atas kepala. Ya, berkata Abu Raja, kemudian dia juga melukai matanya sampai ke atas kepala. Memotong, jadi dipotong-potong. Ya, dari pelipis sampai ke atas kepala dibelah. Kemudian dari hidung sampai ke atas kepala dibelah, dari mata sampai ke atas kepala. Berkata Abu Raja, maka dia membelah atau dia pun pindah ke sisi kepala yang lain. Jika yang kanan selesai, pindah ke arah kiri. Dan dia melakukan hal yang dilakukan pada bagian kanan sebelumnya. Ya. Setelah dia sempurna melakukan hal itu kepada bagian kepala yang lain, ya kepala yang tadi terluka telah kembali pulih, maka dia lakukan hal itu pun kembali. Ya. Akhirnya aku pun bertanya, subhanallah, ma hadzani? Apa pula ini? Keduanya berkata kepadaku, intaliq. Mari kita pergi. Nah. Fantolakna fa'ataina ala siqabin mislah tannur a'lahu dayyiqun wa asfalahu wasi'un yatawaqqadu tahtahu naron. Qala fa'ahsibu annahu kana yaqulu fa'iza fihi laghatun wa aswatun. Qala fattola'na fihi fa'iza fihi rijalun wa nisa'un uratun wa izahum ya'tihim lahabun min asfala minhum. Fa'iza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju. Fa'iza khamidat raja'u fiha. Fa'iza atahum dhalikal lahabu daw. Qala qultu lahuma ma haula. Qala li intolik. Nah, kami pun pergi kembali mendatangi satu sumur atau satu wadah seperti ya periuk, bagian atasnya sempit, bawahnya luas, dan di bawahnya dibakar api. Ya, berkata perawi, aku perkirakan bahwa Nabi mengatakan fa idza fihi laghatun wa aswat, dalam kuali tersebut terdengar jeritan dan suara-suara. Qala fa'atla'na fihi, kami pun melihat apa yang terdapat dalam kuali besar periuk besar tersebut. Fa idza fihi rijalun wa nisa'un uratun, ternyata dalam periuk tersebut kami saksikan ada laki-laki dan perempuan dalam keadaan telanjang. Wa idza hum ya'tihim lahabun min asfala minhum, kalau api itu dinyalakan dari bawah, fa idza iqtaraba irtafa'u hatta kada an yakhruju, dan didekatkan, dibakarlah periuk tersebut, mereka pun berusaha naik ke atas. Hampir mereka keluar daripada periuk tersebut karena panasnya api yang membakar di bawah. Jika api dipadamkan, mereka kembali ke bawah. Jika dinyalakan kembali, mereka pun kembali menjerit-jerit naik ke atas. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, ya, mari kita berangkat dulu, marilah kita berangkat. Nah. Pantolakna fa'ataina ala nahrin hasibtu annahu kana yaqul akhmara mislid dam. Akhmara mislid dami. Akhmara mislid dami. Akhmara mislid dami. Wa iza bin nahri rajulun sabihun yasbahu wa iza ala
syattin nahri rajulun qa'imun qad jama'a indahu hijaratan kasiratan wa idza dzalika sabihu yasbahu ma yasbahu summa ya'ti dzalika allazi qad jama'a indahu al-hijarata fayabgharu lah fahu fayulqimuhu hajaran fayantaliqu yasbahu summa yarji'u ilaih kullama raja'a ilaih faghara lahu fahu fa'alqamahu hajaran qala qultu lahuma ma hazani qala li intolik. Kami pun berangkat, ya. Kami datang di tepian sebuah sungai yang warnanya merah, ya, seperti warna darah. Sungai tersebut merah darah. Dan dalam sungai ada seseorang yang sedang berenang-renang. Ketika dia telah tiba di tepian sungai, ada laki-laki di tepian itu yang berdiri, yang telah mengumpulkan batu-batu besar yang banyak. Jika laki-laki itu telah dekat ke tepian sambil berenang-renang, maka laki yang di tepi itu yang telah mengumpulkan batu-batu yang banyak membuka mulutnya dengan paksa, kemudian menyumbat mulutnya dengan batu-batu tersebut. Dia akhirnya kembali berenang-renang ke tengah menghindari orang itu. Kemudian dia pun kembali ke tepian. Setiap kali dia kembali ke tepian, dilakukan hal yang sama. Dibukakan paksa mulutnya, dimasukkan padanya batu. Aku pun bertanya, siapa lagi mereka? Keduanya berkata kepadaku, tunggulah, mari kita pergi dulu, berangkatlah. Naam. Pantolakna fa'ataina ala rajulin karihil mar'ati ka'akrahi ma anta ra'in rajulan mar'atan wa idza indahu narun yahushuha wa yas'a hawlaha qultu lahuma ma haza qala li intolik. Kemudian berkata Al-Bukhari rahimahullah tabaraka ta'ala, kami pun berangkat, ya. Kami mendatangi seorang laki-laki yang begitu tak menyenangkan penampilannya, ya. Jika pernah kau melihat orang yang paling buruk, maka dialah yang paling buruk pandangan mata melihatnya. Dan di sisinya ada api, ya, ada api yang dia bakar, ya, dan dia berputar-putar sekelilingnya. Aku pun bertanya, apa lagi ini? Keduanya berkata kepadaku, intolik, mari kita pergi. Naam. Pantolakna fa'ataina ala rawdatin mu'tammatin khudra fiha syajaratun fiha min kulli nurin rabi' wa idza baina zohrail rawdati rajulun tawilun la akadu ara ra'sahu tulan fis sama' wa idza hawla ar-rajuli min aqsari wildanin ra'aituhum qattu. Ambil. Qala qultu lahuma ma haza ma haula qala li intolik. Kemudian kami pun mendatangi satu taman yang begitu rindang padanya pepohonan. Tinggi-tinggi pohonnya, lebat daunnya, begitu hijau, dalamnya ada berbagai pepohonan. Ya, dari segala macam tumbuh-tumbuhan yang hidup ketika musim semi. Yang begitu lebatnya, suburnya. Dan di tengah-tengah kebun tersebut ada laki-laki yang panjang. Aku sulit melihat kepalanya, begitu tingginya dia, ya, ke atas. Dan sekitarnya ada anak-anak yang begitu banyak yang tak pernah kulihat seperti mereka. Aku pun bertanya, apa ini? Keduanya berkata kepadaku, marilah pergi, tinggalkan. Naam. Pantahaina ila rawdatin azimatin lam ara rawdatan qattu a'zama minha wala ahsana fiha rijalun syuyukhun wa syabun wa nisaun wa sibyanun
qala li irqa fiha qala fartaqaina fiha fantahaina ila madinatin mabaniyatin bilabani zahbin walabani zahabin bilabini zahabin walabini fiddatin fa ataina babal madinati fastaftahna fafutiha lana padakhalnaha wa fi riwayatin fa adakhalani daron hiya ahsanu wa abdalu fiha syuyukhun wa syababun patalaqqana fiha rijalun syatarun min khalqihim ka ahsani ma anta ra'in wa syatrun ka aqbahi ma anta ra'in qala lahum izhabu faqa'u fi dzalikan nahri qala wa iza naharun mu'taridun yajri ka'anna ma'ahul المحض في البياض ma'ahul المحض الخالص mahdu fil bayadi fazahabu fawaqa'u fihi summa raja'u ilaina qad zahaba dzalika su'u anhum fasaru fi ahsani suratin. Kami pun berangkat. Tibalah kami di satu taman yang begitu luas. Tak pernah kulihat ada taman seluas itu. Dan tak pernah kulihat taman seindah itu. Dalamnya ada laki-laki, ya, orang tua, ada pemuda, ada anak-anak, ada wanita. Maka keduanya berkata kepadaku, irqa fiha. Ya, di sana ada tangga. Ya, naiklah engkau dari tangga tersebut. Qala fartaqayna fiha, kami pun menaik. Fantahayna ila madinatin mabniyatin bilabini dhahabin. Kami pun naik ke atas sampailah kami pada satu kota yang ubin-ubinnya terbuat dari emas dan ubin-ubinnya ada yang terbuat dari perak. Kami pun tiba di pintu Madinah. Kami minta di pintu kota tersebut. Kami minta dibukakan. Pintu itu pun dibukakan. Kami pun masuk. Al-Meriwayat lainnya, keduanya pun membawa aku masuk ke dalam, ya, kota tersebut yang begitu indahnya. Dalamnya ada para orang tua dan para pemuda. Kami pun berjumpa dengan laki-laki yang setengah wajahnya begitu indah, namun setengah lain begitu buruk. Ya, kemudian berkatalah kedua orang itu kepada para laki-laki yang wajahnya setengah indah, setengah buruk. Idhabu, pergilah kalian, faqa'u fi dzalikan nahri, masuklah ke dalam sungai itu. Di sana ada sungai yang melintang, yang airnya mengalir begitu jernihnya, ya, yang begitu jernihnya bagaikan susu. Mereka pun pergi ke sungai tersebut, mereka pun masuk ke dalamnya. Tatkala mereka kembali kepada kami, maka telah hilanglah, ya, sisi buruk daripada wajah mereka yang terlihat. Maka mereka datang dalam sebaik-baik bentuk. Naam. Qala li hadhihi jannatu adn wa hadzaka manziluka farfa' ra'sak. Qala farfa'tu ra'si fasama basori su'udan fa iza qasrun mislu rababatil bayda. Qala li hadzaka manziluka. Qala qultu lahuma barakallahu fikuma zarani fa'adakhulahu qala ammal ana fala wa anta dakhiluhu wa fi riwayatin qala innahu baqiya laka umrun lam tastakmilhu falau istakmalta ataita manzilaka. Ya, keduanya pun berkata kepadaku, yang kau lihat ini kebun, kota yang terbangun daripada ubinnya emas dan perak adalah surga Aden, dan itulah rumahmu. Ya, maka aku mengangkat kepalaku, kulihat, ya, pandanganku melihat ke atas.
ternyata di sana ada istana yang begitu indahnya bagaikan awan putih. Keduanya berkata, inilah rumahmu. Aku berkata kepada keduanya, semoga Allah berikan kalian keberkahan. Biarkanlah aku masukinya. Keduanya berkata, adapun sekarang belum lagi tiba masanya. Nanti engkau pasti akan masukinya. Dalam riwayat lainnya, keduanya berkata, engkau masih memiliki umur yang belum kau sempurnakan di dunia. Sekiranya telah kau sempurnakan umur itu, engkau akan masukinya kelak. Nah. Qala qultu lahuma fa inni qad ra'aitu munzul lailati ajaban fama hadza allazi ra'aitu qala li amma inna sanukhbiruka amma ar-rajulul awwalu allazi ataita alaihi yuslaghu wa fir riwayatil ukhra yasdahu ra'suhu bil hajari fa innahu ar-rajulu Yusdahu ra'suhu yusdahu ra'suhu bil hajari fa innahu ar-rajulu ya'khudhul qur'ana fayarfuduhu wa yanamu 'anis salatil maktubati wa fir riwayatil ukhra farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama 'anhu bil lail walam ya'mal fihi bin nahar yub'alu bihi ila yaumil qiyamah. Ya, berkata Nabi SAW kepada keduanya, aku lihat malam hari ini banyak hal yang sangat menakjubkan. Apa kira-kira tafsir daripada apa yang kulihat tersebut? Keduanya berkata, adapun sekarang kami akan beritahukan kepadamu. Laki-laki yang pertama yang kau lihat, ya dipecahkan kepalanya dengan batu, sesungguhnya dia adalah laki-laki yang pernah mengambil Quran, yang mempelajari Quran, kemudian menolak isinya, dan dia pun tidur meninggalkan sholat subuh dan sholat yang diwajibkan. Atau dialah laki-laki yang pernah Allah ajarkan kepadanya Quran, kemudian dia tak lagi mempedulikannya, tidur di malam hari, tidak mengamalkannya di siang hari. Begitulah nasibnya diperlakukan sampai datangnya hari kiamat. Inilah orang yang membaca Quran, mempelajarinya, kemudian meninggalkan isinya, tak mengamalkannya. Naam. Wa amma ar-rajulul ladzi ataita alaihi yusharsaru sidquhu ila qafah wa mankhiruhu ila qafah wa aynuhu ila qafah fa innahu ar-rajulu yaghdu min baitihi fayaqzibul kazibata fatuhmalu anhu hatta tabalugha afaqa fayusna'u bihi ma ra'aitu ila yaumil qiyamah. Adapun laki-laki yang kau datang tadi digergaji, ya, digancu terlebih dahulu pelipisnya, ke atas kepalanya dipotong, dari hidungnya dipotong sampai ke atas kepala, dari matanya pun demikian dibelah-belah. Dialah laki-laki yang keluar dari rumahnya kemudian berbuat berdusta, dan dusta tersebut disebar sampai kepada seluruh penjuru. Ya, inilah nasib orang-orang yang menyebarkan berita hoax. Sebentar dia sebar sampai ke penjuru dunia, berita dusta. Wayusna'u bihi ma'al ila yaumil qiyamah, maka diperlakukanlah dia sebagaimana kau lihat sampai hari kiamat. Naam. Wa ammar rijalu wan nisa'ul uratul lazina fi misli bina'i tanur fa innahum muzzunatu wazzawani. Adapun wanita dan laki-laki yang kau lihat telanjang, mereka ada dalam periuk tersebut atau tempat bagaikan periuk, sesungguhnya mereka lah para penzina laki-laki dan para penzina perempuan, ya'dzan billah. Naam. Wa ammar rajulu allazi ataita alaihi yasbahu fin nahri wa yulqamul hajara fa innahu akilur riba. Adapun laki-laki yang kau lihat berenang-renang di sungai darah tersebut, kemudian dibukakan dengan paksa mulutnya, dimasukkan batu, dialah orang yang memakan riba. Wa ammar rajulul karihu mar'atil allazi 'indan nari yahushuha wa yas'a haulaha fa innahu malikun khazinu jahannam. Adapun laki-laki yang kau lihat begitu mengerikan wajahnya, di sisinya ada api yang dia hidupkan, yang dia bakar, ya, sesungguhnya dialah malaikat yang ditugaskan dengan neraka jahanam. Naam.
Wa amma ar-rajulu at-tawilu alladhi fir rawdati fa innahu Ibrahimu alaihi salam. Adapun laki-laki yang kau lihat tinggi, ya, dialah Ibrahim alaihissalam. Laki-laki yang tinggi di taman. Naam. Wa ammal wildanu allazina haulahu fa kullu mauludin mata 'alal fitrah. Dan adapun anak-anak yang kau lihat di sekitarnya, mereka lah anak-anak yang meninggal dalam keadaan fitrah. Faqala ba'dul muslimin ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Ya Rasulullah wa auladul musyrikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa auladul musyrikin. Sebagian kaum muslim bertanya, ya Rasulullah, apakah juga bersama Ibrahim tersebut ada anak-anak kaum musyrikin? Kata Rasulullah, dan anak-anak kaum musyrikin. Ya, dalam hukum dunia mereka diikutkan dengan orang tuanya. Dalam hukum akhirat mereka diikutkan ke dalam hukum kaum muslimin. Dan ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya mereka dimasukkan ke dalam surga bersama anak-anak kaum muslimin karena mereka tak punya dosa. Naam. Wa ammal qaumul ladzina kanu syataru minhum hasanan wa syatarun minhum qabihan fa innahum qaumun khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a tajawazallahu anhum. Wad-darul ula allati dakhalta daru ammatil mu'minin wa amma hadhihi daru padaru syuhada wa ana Jibrilu wa hadza Mikailu. Adapun satu kaum yang kau lihat setengah mereka bagus, setengah mereka buruk, mereka lah orang-orang yang mencampurkan kebaikan mereka dengan kejelekan-kejelekan, dan Allah mengampuni mereka. Adapun negeri yang pertama kau lihat, itulah negerimu, dan negeri kebanyakan orang-orang beriman. Dan adapun negeri yang kau lihat berikutnya adalah merupakan negerinya para syuhada, dan akulah Jibril, dan ini Mikail. InsyaAllah tabaraka ta'ala di minggu akan datang kita masuk ke dalam buku yang baru, kitab yang baru, judul yang baru, Kitabul Fitan, kitab yang membahas tentang berbagai macam fitnah akhir zaman. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdi wa rasulih Muhammad. Mohon maaf telat 10 menit.